Segera kau kuburkan tuanku. Jika kau tidak menguburkan kucing itu, maka hidupmu akan sial selamanya. Tolong! Halo teman-teman, kembali lagi pada channel ini ya. Semoga kalian yang menonton channel ini sehat-sehat selalu. Nah, di video kali ini, admin akan membahas sebuah cerita fiksi dari kisah seorang pemuda yang hendak pulang kerja. Akan tetapi di video ini, bukan pekerjaan pemuda ini admin ceritakan, melainkan pengalaman aneh yang ia rasakan. Jika kalian ingin tahu lebih lanjut alur ceritanya, yuk intro dulu. Kejadian ini terjadi saat hari menjelang sore. Anton hendak pulang dari tempat kerjanya, di mana pada saat itu ia bekerja sebagai tukang bangunan yang berlokasi di daerah Jawa Timur. Karena pekerjaan yang sebagai buruh bangunan, ia hendak pulang pergi dari rumahnya. Anton ini berangkat dari tempat kerjanya pada jam 5 pagi. Dan setibanya di tempat ia bekerja sekiranya pada jam 7 pagi. Karena saat di perjalanan, ia memakan waktu lebih dari 2,5 jam. Singkat cerita, Anton ini dapat tugas untuk membuatkan sebuah meja di rumah seseorang yang terdapat di daerah tersebut. Dia bekerja dengan satu orang temannya. Lalu saat memasuki minggu keempat, Anton ini hendak pulang dari tempat kerjanya, di mana diceritakan bahwa ia pulang melewati tempat sepi yang berdekatan dengan tumbuh-tumbuhan besar. Dan penerangan jalan pun sangat minim pada saat itu, hingga Anton ini harus hati-hati untuk melewatinya. Saat Anton ini pulang dan melewati jalanan tersebut, ia hanya biasa saja dan tidak ada sesuatu yang terjadi padanya. Akan tetapi saat pertengahan jalan tersebut, Anton tidak sengaja melihat ada kucing hitam yang loncat dari semak-semak yang ada di samping kiri jalanan tersebut, hingga dia dibuat menabrak kucing itu. Lantas kucing tersebut tewas di tempat. Lalu Anton ini yang menabrak kucing tersebut dibuat seketika berhenti. Seakan-akan dia menoleh ke kanan dan ke kiri. Akan tetapi dia tidak menemukan jasad kucing tersebut. Bisa-bisanya dia loncat gak bilang-bilang, malah ketabrak. Salah sendiri. Gua pengendara motor mana tahu tuh kucing mau nyebrang. Mana lampu penerangan kurang nih. Udahlah, pulang aja nih. Hingga dia pun menghidupkan motornya kembali, lalu bergegas pulang. Saat ia pulang, ternyata kucing itu berada di belakang motornya. Lalu dia pun meninggalkan kucing tersebut di sana. Saat waktu menunjukkan jam 7:30, Anton sudah tiba di rumah. Lalu ia pun mulai membereskan baju serta alat-alat kerjanya. Kemudian dia beristirahat di kamarnya. Seperti biasa, si Anton ini mengatasi rasa lelahnya dengan bermain game menggunakan handphonenya. Akan tetapi, saat dia sedang asik bermain game, tiba-tiba "Oi, siapa tuh? Perasaan gak ada yang di luar?" Anton yang sedang bermain game dibuat kebingungan dari suara tersebut, hingga ia harus keluar rumah untuk mengeceknya. Akan tetapi di luar tidak ada siapa-siapa. Lalu Anton ini kembali masuk ke dalam rumahnya. Saat ia hendak tidur, ada suara aneh muncul di samping tempat tidurnya. Anton yang mendengarkannya dibuat bangun. "Wes, apa tuh ya?" Mungkin perasaan gua aja. Semoga tidak ada apa-apa. Dan Anton pun melanjutkan tidurnya. Saat ia tertidur lelap, ada sosok besar yang diam di samping tempat tidurnya. Akan tetapi, Anton ini masih tertidur dan tidak terusik oleh makhluk ini. Singkat cerita, pagi pun tiba. Dan waktu menunjukkan jam 5 pagi. Anton yang sudah bangun melihat kamarnya yang berantakan. Mulai dari baju yang ada di lemari berserakan, dan kaca cermin yang jatuh dari tembok hingga pecah. Semua yang ada di kamarnya terlihat berantakan. Begitu juga dengan badan Anton, yang memar di bagian dada. Akan tetapi dia tidak merasakan sakit.
Waduh, kenapa badan gua ya? Perasaan kemarin gua gak ada berantem. Malah kayak gini. Waduh, ada yang gak beres kayaknya nih. Lalu dia pun merasa ketakutan dan mulai bingung bahwa siapakah yang melakukan semua ini saat kemarin malam. Karena waktu begitu cepat berlalu, maka Anton ini cepat-cepat mandi lalu mempersiapkan alat-alatnya untuk menuju ke tempat ia bekerja. Saat di perjalanan, Anton juga masih berpikir bahwa siapakah yang melakukan semua itu saat kemarin malam. Hingga dia tidak fokus saat mengendarai motornya. Lalu saat ia sudah tiba di tempat kerja, ia pun langsung bekerja seperti biasanya. Dan singkat cerita, setelah Anton ini pulang lagi dari tempat kerjanya, ia melewati tempat saat ia menabrak kucing tersebut. Dan saat melewatinya, Anton ini tidak menyadari bahwa jasad kucing itu masih di sana. Anton yang seakan-akan seperti orang cuek hanya melewatinya saja. Lalu sesampainya di rumah, kamarnya pun berantakan. Sedangkan sebelum dia berangkat bekerja, dia sudah membereskannya. Entah siapa yang mengacak-ngacak kamarnya Anton ini. Karena hal itu, Anton ini dibuat bingung. Baru aja tak tinggal kerja, berantakan lagi. Gua curiga nih, pasti ada seseorang yang masuk ke rumah gua. Siapa ya? Ngapain dia kesini? Udah rumah bau, dimasukin orang, dia acak-acak lagi. Nggak ada kerjaan tuh orang. Mana nih nggak ada orang? Waduh, jangan-jangan yang aneh-aneh nih masuk ke rumah gua. Waduh, harus gimana nih? Lalu Anton pun mencari seseorang yang ia kira memasuki rumahnya itu. Akan tetapi, ia tidak menemukannya. Dan setelah itu, Anton mulai beristirahat di kamarnya hingga dia mulai tertidur. Saat ia tertidur, si Anton ini bermimpi bahwa ia sedang dicekik oleh makhluk besar yang bertaring. Seakan-akan makhluk tersebut ingin menghabisinya. Hei manusia, kau yang membuat tuanku mati di jalan. Hah? Siapa kau? Akulah kerabat dari kucing hitam yang kau tabrak itu. Hah? Kau? Segera, kau kuburkan tuanku. Jika kau tidak menguburkan kucing itu, maka hidupmu akan sial selamanya. Tolong! Anton yang bermimpi akan kejadian itu dibuat bangun. Seakan-akan mimpi itu seperti kenyataan. Lalu ia pun dibuat ketakutan dan kebingungan. Mungkin saja itu merupakan sebuah kode saat ia menabrak kucing tersebut. Dan saat itu juga Anton ini mulai melihat jam. Ternyata masih jam 3 pagi. Sedangkan Anton yang merasa dirinya terancam segera mengambil motornya dan menuju ke jalan saat ia menabrak kucing tersebut. Dia pun tidak peduli akan gelapnya jalan pada saat itu. Dan hanya saja hawanya yang dingin. Lalu sesampainya di sana, ia menaruh motornya dan mulai mencari mayat kucing itu. Hingga ia menemukannya. Ternyata mayat kucing itu masih tergeletak di jalanan tersebut dan masih utuh. Dengan kondisi yang sudah kaku dan bau. Karena tidak ada kain untuk menutupi kucing ini, Anton pun nekat menggunakan bajunya untuk menutupi kucing itu. Lalu ia menguburkannya di samping jalanan tersebut. Dengan niat hatinya, Anton ini mendoakan kucing itu dan juga merasa menyesal karena sudah menabrak kucing tersebut. Sembari ia juga meminta maaf karena kelalaiannya. Seusai ia menguburkan kucing itu, lalu Anton ini bergegas menuju rumahnya. Keesokan harinya, Anton tidak lagi diganggu oleh makhluk tak kasat mata itu. Dan bisa kita simpulkan bahwa sumber gangguan itu berawal dari kematian kucing tersebut. Karena jika kita tidak sengaja menabrak kucing di jalanan, maka kita harus langsung menguburkannya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan ke depannya. Baik teman-teman, itulah tadi cerita fiksi yang dikirimkan oleh seorang penulis dari channel ini. Cerita ini admin tegaskan merupakan cerita yang belum tentu benar adanya, yang admin tuangkan lagi ke dalam video animasi. Dan jika ada salah kata maupun penyebutan pada video ini, admin mohon maaf. Sekali lagi, jika kalian suka dengan video-video di channel ini, silahkan subscribe ya. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video baru dari channel ini. Sekian dan terima kasih.